Balik lagi Bang Putra. Ya, Makin malam kayaknya makin seru nih. sedang. Bang Putra, Ya, hidup di wilayah yang rawan akan bencana alam. Pertanyaannya, mitigasi apa yang bisa kita lakukan, Bang? ya. Jadi Bang Hen tanya nih mitigasi ya, berarti Betul. berhubungan sama Bencana meminimalkan geologis ya, tadi. enggak meminimalkan Betul. korban ya ketika Minimalkan bencana korban. terjadi. Ya, jadi kan tadi saya udah bicara ada 4 bencana geologi Bang Hen. Siap. Kita kupas satu-satu lah ya. Siap. Yang pertama nih misalnya bencana tsunami. Tsunami. Ya, jadi kan kejadian 2004 itu sebagai pembelajaran kita Bang Hen. Betul. Terutama di Betul. Aceh. Terutama di Aceh. Jadi pemerintah juga udah proaktif. Jadi mitigasi yang udah udah dikerjakan, dilaksanakan. Mungkin pertama sudah memasang ya alat early warning system ya. Early warning system. Ya, jadi ketika terjadi gempa, kemudian ada potensi tsunami dan itu diberitahukan kepada masyarakat. Selain itu juga kita di Aceh ada beberapa tempat lah yang memang rawan terjadinya tsunami itu dibuat seperti jalur-jalur evakuasi. Evakuasi, Betul. iya, Nah, betul, seperti di tempat saya tinggal sendiri Bang Hen. Itu kan waktu tsunami 2004 tempat saya tinggal juga kena Bang Hen. Iya. Ya, jadi sekarang di tempat saya tinggal itu udah dibuat jalur evakuasi. Jalur evakuasi dan lokasi evakuasinya juga sudah dibangun ya itu. Lokasinya kita diarahkan ke tempat suatu bukit yang lebih tinggi lah. Yang lebih gitu. tinggi ya. Ya. Karena kan ada beberapa bangunan juga itu Bang. Kalau nggak salah aku kayak di Ulele ada bangunan yang memang khusus untuk tempat evakuasi. Betul, escape building namanya Bang. Escape building. Ya, jadi memang didesain sedemikian rupa untuk tahan terhadap gempa. Jadi diharapkan mungkin masyarakat bisa menuju ke situ ketika terjadi potensi tsunami ya. Nah, seperti itu. Tapi memang untuk tsunami ini kita hanya bisa meminimalisirnya ya Bang. Maksud aku gini, Ya. ketika terjadi tsunami bisa dicegah nggak itu supaya tidak terjadi ya? Bisa nggak? Kalau dicegah nggak bisa Bang Hen. Nggak bisa ya? Nah, nggak bisa dicegah karena memang itu udah proses alam. Oh, Kita nggak bisa mencegah, tapi kita bisa meminimalkan meminimalkan. korban jiwa. Dengan adanya yang abang bilang tadi early warning system Betul, itu ya, iya. ada sirine gitu Ya, ya. betul. Atau kalau dulu tuh sempat orang berlarian tuh air laut naik, air laut Ya. naik, air laut naik. Itu kan sama aja istilahnya dengan early warning system ya. Iya, malah kalau di Aceh itu ada ini di daerah Semelu ya, kalau kita pernah dengar. Itu ada kayak ini kearifan lokal Bang Hen. Istilah mereka tuh smong gitu. Small. Ya, jadi sudah turun temurun orang tua dulu di sana itu sambil mengayun anaknya tidur menina bubukkan lah ya, sambil menyanyikan petuah-petuah tentang penyelamatan tsunami gitu. Oh, ketika terjadi tsunami ini Ya, langkah-langkah yang harus kita kamu harus lakukan. naik ke bukit. Naik ke Nah, bukit. jadi istilahnya itu smong gitu. Efektif loh itu Bang Hen waktu terjadi tsunami kemarin. Ya korban di Simelu bahkan Cenderung sedikit. cenderung sedikit Ya, dibanding daripada- daerah-daerah lain Betul, ya. betul. Kalau untuk gempa bumi sendiri Bang, Ya. tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya korban? Gitu? Iya, kalau untuk gempa bumi Bang Hen ya itu dari segi bangunannya itu harus ya tahan gempa Bang Hen. Tahan gempa. Betul. Seperti apa itu Bang? Misalnya gini, ada bangunan itu kan di suatu bangunan itu kan nanti ada yang namanya kolom ya atau yang atas Slope ya. slope. Nah itu kadang-kadang juga masyarakat kita itu tidak terlalu membangun itu gitu. Artinya tidak terlalu memikirkan kualitas bangunannya. Jadi dibangun asal-asalan, kemudian pakai material yang tidak bagus, Tidak gitu berkualitas. ya. Tidak berkualitas. Jadi ketika terjadi gempa langsung rubuh ya, langsung hancur. Sebenarnya gempa itu tidak membunuh Bang Hen. Yang membunuh itu bangunan, justru bangunannya. Oh, Iya, yang kualitasnya tidak baik. berarti gempa itu sebenarnya nggak membunuh ya, tapi Iya. ketika bangunan itu roboh, Ya, itu yang menimpa- membunuh kita gitu. kita ya Bang ya. Sama mungkin kejadiannya seperti gempa waktu di Jogja itu ya Bang? Di Jogja, betul. Jadi di Jogja itu kan
ada di kualitas bangunannya sih. Kualitas bangunan dan Mungkin belum memakai slope ya Iya. ataupun kolom gitu kan. dan gentengnya, karena di sana Iya. kan pakai genteng tanah liat kalau Tanah liat ya. Jadi ketika gempa langsung rubuh gitu. langsung Dan rubuh banyak dan menimpa ya. menimpa ya, masyarakat menimpa. Masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir korban ketika bencana gunung berapi, Bang? Ya, kalau untuk gunung api ya, gunung api Bang Hen, itu ketika gunung api itu mau meletus, itu biasanya ada tanda-tanda. Tanda-tandanya apa aja? Ya, sering terjadi gempa vulkanik. Biasanya nih di gunung api, kalau aktivitasnya masih normal, aktif normal, itu tidak terjadi gempa. Tetapi ketika dia mau meletus karena adanya aktivitas magma, itu sering terjadi gempa. Itu satu tuh tanda-tanda Bang Hen ya. Tanda-tandanya ya. Yang lainnya biasanya kalau gunung api mau meletus, itu suhu di sekitar gunung api menjadi lebih hangat, Lebih suum. lebih sum kalau bahasa Aceh ya. Lebih panas Lebih ya. panas. Yang ketiga biasanya hewan-hewan liar ya itu turun ke perkampungan. Oh, Yang biasanya kita nggak pernah lihat harimau ataupun gajah, tiba-tiba di kampung kita udah ada gajah, harimau. itu tanda-tandanya gunung akan meletus Iya. meletus dalam waktu tidak berapa lama lagi. Iya, karena pada dasarnya hewan tuh punya insting dia. Ketika dia sudah tidak nyaman di tempat dia tinggal, dia pasti mencari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Nah, biasanya seperti itu. Terus biasanya untuk aktivitas gunung api itu ada kita punya badan geologi. Badan geologi ya. Betul, mereka tuh punya alat yang namanya seismograf. Oh, Nah, seismograf. Jadi dia itu memberikan sinyal ketika gunung api itu meletus, itu terjadi gempa dan gempa itu dicatat oleh alat itu. dan itu yang akan diberitahukan ke Informasikan publik, ke masyarakat. ke masyarakat. Nah, seperti itu. Cuman Bang, ini balik lagi nih, Iya. balik lagi ke gempa bumi yang sangat kita sayangkan. Tapi aku nggak tahu ya, apakah Iya. teknologinya sudah ada saat ini. Kenapa pemberitahuan itu selalu setelah terjadinya gempa bumi? Kenapa tidak sebelum terjadi gempa bumi itu dikasih tahu dulu gitu kan? Mau gempa nih, mau gitu ya. gempa nih kan? Iya. Jadi mungkin kita bisa lebih bersiap-siap. Apa memang teknologinya belum ada atau gimana itu Bang? Ya jadi gini Bang Hen, sampai dengan detik ini itu di dunia belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Itu belum ada Bang Hen. Belum ada sampai sekarang ini. Ya, jadi makanya ketika terjadi gempa, sudah terjadi gempa, baru alat itu mendeteksi gempa itu baru bekerja. Baru diberitahukan. Iya, gitu. Jadi sebelum gempa itu belum ada sampai saat ini Oke. alatnya ya. Berarti yang dapat kita lakukan ya untuk meminimalisirnya seperti yang Abang bilang Betul, tadi, ya. mendirikan bangunan yang tahan gempa. Tahan gempa. Oh, betul Bang. Kalau untuk tanah longsor, Bang Putra. Iya. Nah, mitigasi apa ini yang bisa kita lakukan? Bahasanya agak jelimet ya. Agak jelimet ya. Iya, kalau untuk tanah longsor ya biasanya itu kan karena curah hujan tadi ya. Jadi biasanya tuh kita jangan mendirikan bangunan ataupun rumah di dekat tebing. Oh, Nah, ini kita udah tahu nih ada tebing di belakang rumah, di belakang gitu ya. Ya udah dirikan bangunan di sini aja. Itu sama aja membunuh gitu ya. tapi di Grute itu Bang, Iya. itu kan banyak kios-kios itu malah di pinggir-pinggir tebing dengan Iya. alasan memang panoramanya cantik. Sebenarnya kan berbahaya ya Bang ya. Berbahaya Bang ya. Jadi kan ketika terjadi longsor, itu bisa aja kena bangunan itu. Kan pernah kejadian juga Bang Hen. Betul. Sampai beberapa bangunan itu rusak ya di situ ya. Betul Bang. Karena longsornya tadi gitu. Bang Putra, Yes. tidak hanya Aceh atau tidak hanya Indonesia yang berada dalam wilayah yang rawan bencana. Ya, betul. Jepang juga itu katanya sangat sering terjadi gempa dan tsunami, bahkan hampir di seluruh titik wilayah negara Jepang. Ya. Tapi mereka bisa menjadi negara maju. Nah, menurut Bang Putra, kunci sukses apa buat mereka yang bisa kita contoh, terutama untuk di Aceh ini? Apa yang harus kita lakukan, Bang? Iya, kalau saya lihat sih karena karena mereka kepatuhan terhadap ataupun
memang sikap mereka itu yang apa ya, yang memang Sudah harmoni ya. sudah harmoni dengan alam. Mereka tahu nih, alam saya seperti ini. Jadi saya harus berhidupan dengan alam. Caranya seperti apa ya? Kita harus tahu. Seperti mereka sudah tertib untuk membuat bangunan yang tahan gempa, ya. Betul. Terus mereka juga patuh misalnya bakalan terjadi tsunami nih. Mereka harus membuat seperti benteng, mungkin barrier ya di pinggir laut. Betul. Jadi memang betul-betul mereka terapkan itu. Berarti mereka memang sudah sangat harmoni dengan bencana yang sering terjadi di negaranya. Bahkan bisa menjadikan itu sebagai suatu peluang untuk lebih maju ke depan ya Bang ya. Betul. Jadi sudah sepantasnya ya kita dalam hal itu mencontoh mereka gitu. Contoh mereka. Ya. Luar biasa Bang Putra. Mudah-mudahan seperti yang Abang sampaikan tadi, kita bisa hidup harmoni meskipun kita tinggal di wilayah yang rawan akan bencana. Ya. Dan semoga harapannya sih bencana tidak terjadi kan. Amin, begitu Bang ya. betul ya. Makasih banyak Bang Putra. Ya, sama-sama Bang Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.